Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita melihat dan mendengarkan yang baik-baik. Semoga kita semua diberi keimanan dan ketakwaan serta membawa kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih telah menekan tombol subscribe, like, dan share. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak? Mengucapkan dua pertanyaannya kalimat. itu. Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih Pak. Apa sebenarnya alasan utama Menachem Ali, seorang lulusan sarjana tinggi teologi, justru masuk Islam? Ada dua permasalahan atau problem. Satu, firman Allah menjadi kitab itu problem. Dua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Sebetulnya ringkasnya itu ada dua. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi ya. Alasan pertama sudah kita bahas dalam video lain. Dalam video kali ini akan kita sampaikan alasan yang kedua, yaitu menurut Profesor Menachem Ali, firman Allah menjadi manusia itu problem. Untuk lebih memperjelas pemahaman tersebut akan kita tambahkan dan kita rangkum juga dari beberapa sumber lain. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga Pak. Belum final sampai sekarang. Pemahaman firman Allah yang menjadi manusia apakah sudah final sampai sekarang? Jawabannya belum. Bahkan potensi semakin tambah ruwet. Paling tidak terjadi perselisihan pendapat antara beberapa aliran di dalam kekristenan. Minimal ada 3 kelompok besar yang berbeda dalam memandang kasus ini. 3 kelompok besar ini sekarang eksis di mana-mana, baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Tambah ruwet malah. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Yakni Kristen Unitarian, Kristen Trinitarian, dan Kristen Oneness. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas ini. Kristen Unitarian dan Kristen Trinitarian. Pertama ada yang Kristen Unitarian, ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova. Ya. Unitarian menganggap status Yesus sebagai manusia biasa, sedangkan Trinitarian menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kristen Unitarian yang mendudukan status Yesus atau Nabi sebagai utusan, Yesus tetap dianggap sebagai ciptaan, walaupun dianggap sebagai ciptaan yang mulia atau yang pertama. Aliran ini tidak mengakui Trinitas. Salah satu penganut Unitarian adalah Saksi Yehova. Pemahaman tentang ketuhanan Kristen Unitarian hampir mirip seperti Islam. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ketiganya dalam satu. Trinitas, jika ditelusuri pemahaman Tuhan menjelma menjadi manusia, tetap saja sumber utamanya dari filsafat Yunani. Lebih rinci tentang perbedaan Unitarian dan Trinitarian. Paham Unitarian sebagai teologi telah berkembang sebelum reformasi Protestan. Konsili Nicea tahun 325, puncak pertentangan antara Unitarian dan Trinitarian. Kelompok Trinitarian memenangkan pertentangan ini dan aliran Unitarian saat itu dianggap sesat. Tokoh Unitarian, Arius, lalu dihukum dan diekskomunikasikan oleh gereja sampai meninggal. Konflik ini sebagai konfrontasi doktriner besar pertama dalam gereja setelah agama Kristen dilegalisasikan oleh Kaisar Konstantin pertama. Pengikut Unitarian atau pengikut Arius selama bertahun-tahun mendominasi kalangan keluarga besar, kerajaan atau kaisar, bangsawan, kekaisaran, dan para rohaniawan yang lebih tinggi kedudukannya. Walaupun pada akhirnya Trinitarianisme menang secara teologis dan politik pada akhir abad keempat.
Arius versus Alexander. Perselisihan Arius dan Alexander meresahkan Kaisar Konstantinos, keamanan negara yang pada saat yang sama terjadi pemberontakan dari wilayah untuk membebaskan diri. Tahun 325, Konstantin mengumpulkan uskup-uskup berkumpul dalam konsili di kota Nisea, sekarang Iznik di Turki, membahas ajaran Arius. Konsili diakhiri dengan ketukan palu yang mengesahkan Credo Mysterius, yang juga dikenal sebagai Credo Nicea. Credo Nicea yang sekarang bukanlah rumusan yang disepakati pada konsili Nicea dulu, tetapi sudah diperluas dan dimodifikasi. Konsili Nicea diambil dengan cara pengambilan suara bahwa Yesus seorang Tuhan, bukan sekadar nabi yang bisa wafat. Kesimpulannya, ajaran Arius ditolak, lalu Arius dan pendukungnya dihukum dan dikucilkan, dan pengikutnya dianggap sebagai musuh gereja. Pada akhir hayatnya diduga Arius meninggal karena diracun. Pada konsili Nicea ini, Yesus dianggap Tuhan, namun belum ada istilah Trinitas karena Roh Kudus belum dikenal. Baru pada tahun 421, Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan pada konsili Efesus. Arius tetap berpendirian Yesus bukanlah Tuhan. Arius tahun 250 sampai 336 Masehi, murid utama Lucian, bersama-sama menegakkan ajaran tauhid kepada Allah. Lucian pada tahun 312 Masehi meninggal di tangan orang-orang gereja Paulus. Saya beri keterangan bahwa gereja Paulus inilah merupakan cikal bakal gereja Trinitarian. Arius semakin melawan doktrin Trinitas. Arius didukung dua orang saudara Kaisar Konstantin yang bernama Konstantina dan Likunes. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai rasul. Teori-teori Arius. Jika Yesus itu benar-benar anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, maka Bapa harus ada lebih dahulu. Oleh karena itu harus ada masa sebelum adanya anak. Artinya anak adalah makhluk, maka anak itu pun tidak selamanya ada atau tidak abadi. Sedangkan Tuhan yang sebenarnya haruslah abadi. Berarti Yesus tidaklah sama dengan Tuhan. Ada masa sebelum adanya Yesus, sedangkan Tuhan sudah ada sebelumnya. Yesus ada kemudian, dan Yesus hanyalah makhluk biasa yang bisa binasa seperti makhluk-makhluk lainnya. Tetapi Tuhan tidak mungkin binasa. Sejumlah ayat-ayat Injil seperti Yohanes 14 ayat 8, Bapa lebih besar daripada Yesus. Seandainya kita mengakui bahwa Yesus adalah sama dengan Tuhan, maka kita harus menolak kebenaran ayat Yohanes tersebut. Pendapat Arius ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika Yesus memang anak Tuhan, maka akan segera disertai pengertian bahwa Bapa Tuhan itu haruslah ada terlebih dahulu sebelum adanya sang anak. Oleh sebab itu tentulah akan terdapat jurang waktu ketika anak belum ada, oleh karena anak adalah makhluk yang tersusun dari sebuah esensi atau makhluk yang tidak selalu ada. Dan Tuhan merupakan suatu zat yang bersifat mutlak, kekal, tidak terlihat dan berkuasa. Maka Yesus tidak mungkin bisa menjadi sifat yang sama sebagaimana sifat Tuhan. Kaisar Konstantin menyelenggarakan konsili. Theodosius I menyelenggarakan konsili Konstantinopel, hasilnya memberi penegasan pada Credo Nicea atau konsili Nicea. Konsili Chalcedon tahun 451. Konsili ini membahas tentang teori dua kodrat Yesus. Konsili Konstantinopel tahun 553. Konsili diselenggarakan untuk memecahkan teka-teki kodrat Yesus tersebut. Konsili ini didominasi oleh uskup-uskup gereja timur. Gereja barat menolak semua keputusan dari konsili ini. Pada abad ini diputuskannya Natal pada 25 Desember oleh Dionysius Exiguus, mengadopsi hari kelahiran anak dewa matahari yang lahir pada hari Minggu 25 Desember. Pada akhir abad ke-6 lahirlah Islam. Gereja barat oleh beberapa kelompok dianggap lebih banyak mengadopsi agama pagan. Kristen mengalami pembusukan hingga akarnya. Ketegangan antara gereja timur dan gereja barat berangsur-angsur melemah. Gereja timur hanya memiliki sedikit pengikut karena sebagai akibat ribuan pemeluk Kristen beralih ke agama Islam. Dan hampir semua wilayah Mediterania berada di bawah pengaruh Islam. Tahun 723, tradisi pagan dalam tata cara kebaktian agama Kristen dilarang oleh Kaisar Leo melalui pengumuman, dan ia lebih condong pada ajaran monoteistik Islam.
tradisi kitab Injil ada 300 Injil. Injil disebarkan dari mulut ke mulut sehingga berpotensi berlainan satu dengan yang lain terhadap perkataan dan perbuatan Yesus. Saat ditulis bertambahlah perbedaan-perbedaan akibat variasi verbal. Sarjana-sarjana Kristen mengakui fakta sejarah dan masing-masing gereja mempunyai versinya sendiri. Sebagai sarjana mempercayai bahwa jumlah Injil-Injil tersebut mencapai 300 Injil. Injil yang 4. Tapi bagaimana Injil yang terpilih hanya 4 saja? Keempat Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dipilih pada saat Konsili Nisea 325 Masehi. Semua Injil yang menceritakan tentang sisi kemanusiaan Yesus harus dihancurkan. Arius juga mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membantah doktrin Trinitas seperti itu. Apa itu sendiri yang Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Ya. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Jika Yesus sendiri telah mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Matius 14 ayat 28, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah dan Yesus itu sama? Kepercayaan seperti itu sangat bertentangan dengan firman Yesus sendiri di dalam kitab suci. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang, kita bisa melihat surat Arius yang dikirim kepada Eusebius Konstantinopel setelah ia dijatuhi vonis hukuman pengucilan atau ekskomunikasi dari Alexander. Di antara surat itu berbunyi, kami dihukum karena menyatakan Yesus itu mempunyai permulaan, sedangkan Allah tidak mempunyai permulaan. Arius tabah mempertahankan ajaran Yesus yang murni dan yang bebas dari perubahan, dan sama sekali tidak mengendaki perpecahan di dalam Kristen. Sedangkan kumpulan surat-surat Alexander memperlihatkan penggunaan bahasa yang tidak sopan terhadap Arius dan para pendukungnya. Di antara surat-surat yang dianggap dari Alexander tertulis sebagai berikut. Mereka sudah dikuasai iblis yang merasuk dalam diri mereka. Mereka adalah tukang sulap dan penipu yang cerdik merayu. Mereka kelompok penyamun yang hidup di dalam persembunyian yang siang malam mengutuki Kristus. Mereka mendapatkan banyak pengikut dengan memperalat wanita tuna susila. Dukungan Konstantin terhadap gereja Paulus akan mengakhiri gereja Rasuli atau Unitarian. Untuk mendapatkan dukungan itu, gereja Paulus menyetujui perubahan-perubahan pada ajaran Kristen. Karena pemujaan kepada Dewa Matahari, Sol Invictus sudah menjadi tradisi bangsa Romawi pada waktu itu, dan kaisarnya dipandang sebagai perwujudan dari Dewa Matahari, maka gereja Paulus menyusun rumusan sebagai berikut. Hari Minggu, hari Dewa Matahari Sol Invictus, bangsa Romawi dijadikan hari Sabat bagi agama Kristen. Hari kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran Yesus. Lambang Dewa Matahari, salib sinar, dijadikan lambang agama Kristen. Sebelumnya, lambang salib ditolak oleh ajaran Kristen manapun. Untuk menyatukan upacara ritual bagi Dewa Matahari dan Yesus, patung Dewa Matahari pada salib diganti dengan patung Yesus. Kaisar merasa puas karena jurang perbedaan antara kekristenan dan paganisme yang dianut oleh bangsa Romawi bisa diakhiri. Akhirnya Trinitas itu pun diterima dengan suara terbanyak sebagai keyakinan atau ajaran resmi dalam agama Kristen. Pengertian keesaan Tuhan dalam bahasa Yesus telah berubah maknanya setelah disalin dalam bahasa filsafat Neoplatonisme yang dikenal dengan Mystic Trinity atau Misteri Trinitas. Unitarianisme menekankan ketunggalan Allah. Unitarian adalah kelompok Protestan yang liberal, menolak Trinitas. Unitarianisme menolak doktrin tentang dosa asal, Roh Kudus pun ditolak atau tidak diakui sama sekali. Unitarianisme merupakan teologi yang berkembang jauh sebelum reformasi Protestan. Bahkan sebagian kalangan Unitarian merupakan ajaran murni yang sesungguhnya. Kaisar Konstantin menyelenggarakan konsili hanya untuk mempertahankan kekuasaan dia saat itu. Trinitarian sangat berpengaruh dan mendominasi wilayah serta mudah menyatu dalam keyakinan paganisme Romawi saat itu. Kaisar sendiri masih memiliki kepercayaan paganisme. Trinitarian akhirnya dimenangkan secara politik. Kristen Manes. Aliran ini dalam memahami ketuhanan adalah berfokus kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang bisa berkedudukan sebagai Tuhan Bapa atau Allah Bapa, atau sebagai manusia atau Allah Putra, atau sebagai Roh Kudus itu sendiri. Pemahaman Kristen Trinitarian pada umumnya menjelaskan untuk pengertian Tritunggal berarti satu Allah yang terdiri dari 3 oknum dan 1 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Trinitas memiliki peranan yang berbeda-beda. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan. Anak yang menebus ciptaannya sebagai juru selamat umat manusia. Dan Roh Kudus berperan untuk melahirkan kembali dan menguduskan dalam rangka
mengaplikasikan karya penebusan itu kepada orang-orang yang percaya. Oneness. Nah, Kristen Oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen Oneness? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan bukan Iya. Pentakostal yang misalnya gereja Pentakostal itu bukan. Namun demikian, Kristen Oneness secara garis besar merumuskan bahwa Allah hanya terdiri dari satu oknum saja yang kemudian bermanifestasi dalam 3 periode karyanya, yaitu sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Doktrin ini muncul yang dinamakan Oneness Pentekostalisme. Bapa merupakan sebutan yang berkaitan dengan hubungan sebagai atau dalam hal ini berperan selaku orang tua, Anak sebagai sebutan inkarnasi dari Allah dalam bentuk daging melalui Yesus Kristus, sedangkan Roh Kudus merupakan sebutan terhadap aktivitas Allah dalam roh. Doktrin Oneness tentunya berlawanan dengan doktrin Trinitas yang merupakan doktrin yang mempercayai adanya 3 oknum Allah. Nah, dalam pemahaman Oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Yesus. Allah Putra itu ya Yesus, Iya. Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Iya. Oneness mengatakan bahwa dalam diri Yesuslah semua manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sempurna. Bapa adalah Yesus sebagai Logos, Yesus adalah Anak inkarnasi, Yesus adalah Roh Kudus, Roh yang menghidupkan, adalah formulasi dari Oneness. Sehingga dalam hal ini biasa disebut juga sebagai Yesus only. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu Berantem mengenai terus. status Yesus.